Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, ketika mengawali misa tadi saya mengatakan, menyampaikan sebuah antifon singkat, dan itu yang saya refleksikan menjadi ayat emas, setidaknya bagi saya untuk hari ini. Laksanakanlah pelayananmu seperti orang yang melayani Kristus dan bukan manusia. Saya tidak tahu ketika saya menyampaikan antifon itu, kemudian saya mengajak hening, apa yang panjenengan pikirkan. Semoga memikirkan sabda itu, bukan memikirkan yang lain. Yang lain ya banyak yang dipikirkan, ada yang besok mau masak apa, tunggakannya belum, atau apa. Tetapi ketika antifon itu dibaca, semoga yang dipikirkan antifon tadi. Laksanakanlah pelayananmu seperti orang yang melayani Kristus dan bukan manusia. Kalau kita merefleksikan ayat ini, maka apa yang kita dengarkan dari hari Minggu kemarin, hari Senin, Selasa, dan kemudian hari ini, sungguh-sungguhlah dapat kita mengerti bagaimana Paulus suka menggambarkan hal yang begitu abstrak dengan hal yang begitu konkret. Kemarin dia menggambarkan hubungan Kristus dan gereja dengan suami dan istri.
Sekarang sebaliknya, dia menggunakan gambaran pelayanan kita kepada sesama untuk melihat sesama bukan sebatas sesamaku, tetapi sebagai citra Allah. Kalau kita lihat di internet ada seorang pria berkaca dan di kaca itu memantulkan bukan wajah dia, tetapi wajah Tuhan Yesus. Maka dengan semangat ini, entah apapun pelayanan hidup kita, menjadi anak di dalam keluarga juga pelayanan, menjadi istri itu pelayanan, menjadi suami itu pelayanan, menjadi guru, menjadi orang yang bekerja di toko itu juga pelayanan, memiliki toko itu juga sebuah pelayanan. Kalau kita bisa punya hati yang melihat melebihi apa yang kita lihat, maka di situ kita akan melakukan pelayanan kita dengan rela hati. Kalau kemarin seorang istri menghormati suaminya, kalau dia melihat bukan sebatas suaminya tetapi melihat pelayanan kepada Kristus, disitulah bisa rela hati. Begitu juga seorang suami, begitu juga anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Saat kita bisa melihat Tuhan di dalam diri sesama kita, kita bisa melakukan pelayanan kita dengan rela, bukan hanya untuk menyenangkan hati. Sebab kalau kita hanya melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati orang, saat orang yang kita senangkan hatinya tidak hadir, kita cenderung kembali ke setelan awal kita. Tetapi kalau kita melayani lebih daripada orang yang kita lihat, kita melayani Tuhan, melayani Kristus, maka setiap saat Kristus selalu hadir dan akhirnya setiap saat kita melayani dengan penuh kerelaan. Dan kalau kita lihat surat pastoral Rasul Paulus ini, di dalam kerangka Injil yang kita dengarkan, maka inilah salah satu pintu sempit yang harus kita lalui. Artinya pintu sempit bukan sebuah pintu yang kecil, tetapi pintu sempit itu artinya hal-hal yang sulit kita lakukan dan butuh perjuangan untuk kita lakukan. Dan kita sebagai orang Kristen tahu pintu itu, pintu menuju kerajaan Allah yang sempit itu, pertanyaannya mau masuk atau tidak. Dan kalau kita mau masuk berarti harus siap untuk menjalankan hal-hal yang sulit dan siap untuk berjuang. Bukan hanya kirdo atau omdo, berpikir doang atau omong doang. Kita tahu pintu ini menuju keselamatan, tetapi kita tidak mau masuk. Dan sementara saat pintu itu sudah ditutup, baru kita menyesal. Tuhan, aku selama ini misa terus makan perjamuanmu. Lalu Tuhan akan mengatakan, ya, kamu memang tahu yang dipikirkan mana yang baik, tetapi apakah itu kamu lakukan? Akhirnya Tuhan menyinggung kita. Jangan-jangan orang yang bertahun-tahun berpikir, omong tentang Yesus seperti saya, seperti Anda, justru di akhir ketika pintu itu ditutup, kita belum sempat masuk, tetapi orang-orang yang tanpa mereka sadari, mereka sudah melakukan kebaikan, tanpa mereka pikir, oh aku melakukan kehendak Tuhan, justru mereka yang diselamatkan oleh Tuhan. Semoga kita bertekun untuk masuk melalui pintu yang sempit, sulit dan butuh perjuangan. Dan apapun yang kita lakukan, semoga kita lakukan seperti kita melayani Kristus dan bukan sekedar manusia. Semoga Tuhan memberkati kita.